Raja Ampat. Sekarang saya ada di Tugu Selamat Datang. Kita mau jalan-jalan ke Kota Waisai ya. Ini karena cuma sendiri jadi nggak pakai masker. Kita mau jalan-jalan di Kota Waisai selama 30 menit bersama saya dengan Rani dan Wisata Kreatif Jakarta. Oke ya. Kalau mau jalan-jalan seru ikutin aja. Baik virtual tour-nya maupun live IG-nya. Ini Tugu Selamat Datangnya selalu penuh dengan ornamen, karang laut, dan ikan. Sedikit aja. Jangan lupa nih juga banyak souvenirnya kalau Raja Ampat. Kita harus save the ocean, save the coral, and also the environment. Ini jadi tempat yang bagus banget karena sembari bisa foto pemandangan laut maupun pemandangan kota. Kedengaran kan? Kalau nggak kedengaran biar aku muncul lagi. Nah ini bisa lihat nih kotanya. Kota Waisai seperti ini, cantik dan asri. Ada pompa bensin yang pastinya udah punya 2 pompa bensin di sini ya, mau 3. Dan itu adalah pelabuhannya. Nah, baru kelar hujan. Untung nggak kehujanan. Nah, itu pelabuhannya dengan pasti sudah laut, sudah langsung lokasi atau spot untuk wisata. Yuk mau ke kota sekarang. Welcome to Raja. Kita mau ke kota dari Tugu ini tuh tempat yang akan kita kunjungi pertama kali adalah souvenir. Karena emang selama masa PPKM ini banyak tempat-tempat souvenir yang tutup. Syukurnya ada 1-2, ada juga yang sebetulnya janjian tetapi mereka lagi nggak buka. Perjalanan dari sini kita pakai mobil aja itu kurang lebih 1,5 menit. Tapi nggak usah khawatir, aku mau cerita juga pas lagi di mobil. Yuk. Ya. Selamat bergabung ya yang sudah ikutan, yang udah gabung. Jadi aku kasih lihat pemandangan di perjalanan sembari aku ceritain dari dalam mobil. Porsinya maaf ini mobilnya belum dicuci jadi kayaknya ada bekas air dan sebagainya. Sayang sekali hari ini nggak ada matahari, jadi kita mungkin nggak dapat sunset sebab langitnya lagi mendung dan cuacanya juga lagi agak, tadi habis hujan, agak khawatir juga kita bisa live apa enggak karena hujan. Yang aku lihat kayaknya begini lebih oke ya. Ya, yang baru bergabung, selamat datang. Nah ini jalan di Waisai sendiri tuh sebetulnya gede-gede gini, jadi nyaman, bisa 2 jalur ya, mobil 2, 3 malah. Terus banyak pohon-pohon. Nah ini kadang-kala kalau misalnya lagi ngetrip, orang yang ikut pakai trip tuh sering ngelewatin Kota Waisai. Padahal Kota Waisai itu cantik dan banyak hal yang unik di sini yang sayang banget kalau dilewatin. Biasanya kalau lagi nggak hujan, banyak yang lari sore nih di sini, banyak. Cukup bersih kan kota kami. Kota kami memang bersih banget dan di jalan-jalannya ini udah pasukan signalnya udah hilang. Nah ini Masjid Agung, oke kelihatan kan? Nah kehidupan beragama di Kota Waisai itu harmonis banget ya. Jadi karena satu marga itu di sini bisa ada keluarganya yang Muslim, bisa ada yang Kristiani.
mereka itu bagus. Kita ketemu dengan patung lumba-lumba yang banyak sekali di Raja Ampat. Ini aku bilang patung lumba-lumba Bapak. Sendirian dia. Tuh ada Kabupaten Raja Ampat. Kita sudah belok mau ke arah lokasi yang akan kita tuju. Yang pertama itu tempat souvenir. Yang kedua adalah WTC Waisai Toran Cinta, itu pantai. Dan yang terakhir kita akan berhenti di Pasar Waisai. Kayak gini nih, habis hujan tuh bagus banget. Dan masyarakatnya juga sini rata-rata masih nggak ada macet, dan semoga nggak macet-macet terus. Lebih enak sih kalau jalan atau sepedaan di kota Waisai. Kotanya kecil, jadi nggak perlu harus pakai mobil. Cuman karena aku jaga-jaga jangan sampai hujan, makanya pakai mobil. Nah ini kita ketemu nih dengan patung lumba-lumba anak kecil. Emaknya di belakang sana, tadi kita baru lewat ya. Nih. Tuh suasananya masih original banget kan. Tapi seru. Nah, aku paling suka juga kalau jalan-jalan sore begini karena nggak panas, terus juga orang lebih santai. Biasanya yang jual-jual gorengan itu udah mulai jualan, dan kita kemarin sudah dinyatakannya zero covid, nggak ada pasien covid lagi di RSUD per kemarin sampai hari ini. Jadi ya bersyukur banget. Banyak sih. Jadi Raja Ampat tuh sudah dibuka walaupun 50%. Katanya udah dibuka. Jadi yang mau ke Raja Ampat boleh. Bisa banget. Kan kita ke situ itu Waisai Toran Cinta, tapi sebelumnya kita mau ke ini dulu, ke tempat souvenir dulu ya. Sebelum masuk aku mau pakai masker dulu. Nah ini salah satu souvenir. Jadi kalau misalnya mau belanja oleh-oleh di kota Waisai, nggak perlu sebetulnya juga jauh. Di sini bisa beli kaos, bisa beli cenderamata, mau souvenir yang kecil-kecil yang cantik-cantik, gantungan kunci. Tapi juga ada beberapa tempat yang memang juga menjual kerajinan yang dibuat oleh masyarakat. Cuma mereka itu lagi mungkin ke kampung karena memang lagi sepi sekali tamu. Kita juga lihat kondisinya juga seperti ini. Masuk ya. Nah, kita udah mulai masuk ke dalam. Ini mereka punya kaos-kaos yang bisa dijadikan souvenir. Kaosnya nyaman, harganya juga bersahabat karena emang motifnya juga bagus-bagus. Ini yang aku bilang, rata-rata kami di Papua itu sampai sini juga ini dari kulit kayu, dibikin tas, dibikinkan jadi dompet, dan dibikin jadi baju juga ya, kayak apa ya namanya itu, rompi begitu. Ini dari kulit kayu. Boleh nih khasnya Papua. Seluruhnya sih nggak seperti Raja Ampat. Ada tas-tas seperti ini yang nyaman, kayak lebih enak pakai tas. Nah ini aku mau bilang yang dibilang noken ada yang rajutan seperti ini. Ini souvenir yang memang disiapin hasil karya masyarakat juga. Kalau noken asli dari kulit kayu itu lumayan ya, mahal ya, 300 bahkan sampai jutaan tergantung bahannya tuh apa. Ada yang bahannya dari anggrek hutan, ada yang bahannya dari kulit kayu, atau ada yang bahan dari benang jutaan seperti ini. Ada tulisan Papua ini juga. Jadi kalau misalnya mau ke Waisai beli oleh-oleh bisa ke toko ini ya. Ini masnya yang jaga. Halo mas. Nah bisa dikasih lihat nih merchandise-nya kayak gini. Mas kalian ngobrol, tanya gimana selama pandemi ini, tamu kondisinya kayak gimana? Ayo kita zoomin sini mas. Dikit ya, tapi ada yang beli juga. Beda ya kalau lagi ada tamu, bisa banyak banget ya rombongannya. Masih bisa bertahan nih selama masa pandemi nih. Semangat. Sedikit lagi kita udah buka. Ini ada gantungan kunci lucu-lucu seperti ini. Ini bisa jadi
Eh, oleh-oleh itu udah dengar sendiri kan dari masnya. Aduh, tapi kita tetap bertahan. Oke, kalung-kalung. Ini yang tas rajutannya. Ada tulisannya Papua. Kalau ibu-ibu mungkin suka. Oke ya. Jangan lupa topi. Nah ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ayo, apa? Yang pasti ini bukan untuk perempuan. Ini dan bukan buat minum juga kali ya. Dan juga bukan buat ditrompetin. Ini dipasang di bak sendiri. Ayo. Harganya ini Koteka kalau ada yang berminat mungkin ya. Sampai 200-an ribu. Dan ada hiasannya juga di ujungnya kayak begini. Yuk, kita sudah. Makasih ya Mas ya. Semoga makin datang banyak tamu ya. Jualan masker segala macam. Kondisinya kayak gitu. Nah, boleh disuburkan sedikit. Sekarang setelah dari sini, kita cuma mau jalan kaki itu sekitar 2 menit juga udah sampai kali ya. Nah, ada di sini. Ini namanya Pantai WTC, tuh lihat. Atau Pantai WTC atau Waisai Toran Cinta. Kedengaran kan suaranya? Nah, biasanya sebelum kita masuk ke dalam, kalau ada kegiatan festival atau ada kegiatan ulang tahun kabupaten atau ada kegiatan-kegiatan besar menyangkut ada atraksi dan sebagainya, bikin di sini nih. Di dalam itu ada lapangan yang luas, jadi kadangkala dari tiap kampung Raja Ampat itu sendiri ya kan ada banyak pulau ya, ribuan pulau, dan ada mungkin sekitar 119 kampung. Jadi kalau misalnya ulang tahun kabupaten, tiap kampung itu datang dan mereka bawa tarian tuh sendiri. Jadi seru banget. Semoga nanti kalau misalnya ada kesempatan, tapi selama during pandemi atau covid ini nggak bisa ada kumpul-kumpul rame-rame begitu. Jadi kadang-kala masih kangen juga ada kegiatan seperti itu. Karena tiap kampung, tiap daerah bawa kekhasan masing-masing. Dan kita ini posisinya ini hampir ada di, boleh aku bilang nih, tengah kotanya ya. Boleh dikasih lihat di dekat WTC itu banyak banget kafe-kafe. Jadi kalau kesini nggak usah khawatir kelaparan. Tuh, situ bisa. Dan yang pasti bisa juga support ekonomi masyarakat yang lain. Ya. Air pasang ke apa? Air surut. Mau naik-naik. Oh. Nah, kita udah di dalam. Jadi kalau nggak ada kegiatan, banyak nih yang olahraga di dalam. Kayak ini ada main bola kaki. Terus yang di sana kayak tadi kita ketemu ada 2 orang anak sekolah ya. Mereka habis berenang. Karena memang pantainya itu bagus banget. Sebetulnya kalau pas lagi sunrise itu cakep banget pagi-pagi di sini, itu sekitar 5:30 itu bagus banget. Pagi maksudnya. Kalau misalnya lagi cuacanya lagi bagus terus kita dapat sunset, itu langitnya merah banget. Lihat yuk, apa tahu bisa ngedeket, tapi kita nggak akan jauh banget ke sana karena mau ke satu spot lagi. Boleh di shoot kelapa-kelapanya. Ada yang tanya? Menikmati dulu ya. Nah kalau tadi ketemu lumba-lumbanya satu, yang itu lumba-lumbanya 2. Kayaknya nih anaknya banyak terus dibiarin kemana-mana. Oh seru. Ada yang
main bola kaki, yang di sana ada yang main volley. Jadi ini memang multifungsi. Mau mendekat ke sana jam berapa? Oh, 15 menit lagi ya. Kayaknya kita langsung ke pasar aja ya. Memang kalau cuma 30 menit gak akan cukup deh. Kalau pas lagi festival ini bakalan penuh sama stand-standnya masyarakat. Yang bagusnya di sini, satu yang aku paling suka tuh masih asri banget, dan banyak sekali pohon-pohon di WTC ini. Kalau pagi ataupun ini kebetulan lagi hujan, jadi burungnya tuh nggak keluar. Biasanya banyak suara burung, bahkan tengah kota kita masih bisa mendengarkan suara burung, dan itu nilai plus lah kalau buat aku, karena ini kan kota wisata juga ya, banyak orang juga yang pengen tahu. Dan aku pernah lihat burung yang target bagi tamu mau lihat burung tuh di sini bisa lihatnya. Kalau nggak salah waktu lihatnya Rufus kukabura, entah di sini ada birdwatcher apa enggak. Pasti kalau birdwatcher pada tahu deh burung kayak apa. Nah itu lumayan susah sebetulnya untuk nyarinya. Dan Raja Ampat sendiri menarik banget. Ntar kalau misalnya ada waktu lagi, kita bisa jalan-jalan ke resort untuk lihat akomodasi yang ada di Raja Ampat, supaya teman-teman yang mau kesini tuh bisa sekalian tahu dan pilih-pilih mau akomodasi yang budget atau mau yang resort gitu kan. Nah kita udah mendekat pintu keluar. Banyak banget orang di sini. Itu kalau lagi kepengen, dan buat teman-teman yang mau makan kelapa muda, di sini juga ada orang jual kelapa muda. Bagus sebetulnya. Kita akan ke pasar tradisional. Pasarnya rame banget. Nah kayak gini. Ini pasarnya lagi rame banget karena memang kalau sore hari orang lagi belanja, dan kebetulan juga baru habis hujan, jadi orang numpuk semua di sore ini untuk belanja. Kita mau coba lihat masyarakat lokal yang menjual hasil lautnya maupun hasil kebun mereka ya. Aku pakai masker dulu. Oh iya, memang kita sejak kemarin dibilangnya zero covid di Raja Ampat karena tidak ada lagi pasien covid di rumah sakit umum. Cuma tetap kalau aku tak prokes, ada beberapa masyarakat juga yang merasa sudah nggak mau pakai masker, tapi buat aku tetap keep distance sama mereka. Banyak yang jual pisang di sini. Memang kalau untuk buah-buahan, pisang ditanam di sini sih, tumbuh di sini, dan panennya juga di sini. Cuma kalau buah-buah lain itu susah. Nah itu bawa ikan. Ikan yang susah. Kayak gini nih bisa. Kantong begini tuh 10 ribuan. Kalau mungkin ada piaraan di rumah. Nah gimana kalau aku pas bawa tamu
pasar ini merupakan satu lokasi yang menarik buat tamu untuk lihat, baik itu tamu asing maupun tamu domestik. Biasanya suka karena memang di pasar itu banyak hal menarik yang bisa dilihat, ya kan? Apa nanya? Tempat wisata di Raja Ampat sudah dibuka ya? Oh iya, kita sudah buka 50%. Dalam arti jumlah pengunjung itu tidak bisa terlalu banyak dulu karena memang walaupun Raja Ampat itu saat ini tidak ada pasien COVID lagi per kemarin, tapi kita menjaga ya jangan yang dari luar itu bawa. Jadi tolong kalau ke Raja Ampat juga tetap minimal 1 kali vaksin dan ada PCR, ya kan, ada pemeriksaan di sini. Jadi memang kalau mau ke tempat wisatanya udah bisa, apa enggak? Aku bulan depan buka open trip, kalau mau ikut boleh. Halo Mama. Biasalah, kangkung seluruh Indonesia ada. Ya. Sama bilang somai nggak ada di Raja Ampat. Buah naga juga di sini ada. Cuman di sana internetnya kurang begitu bagus. Kalau bagus, kepengen juga ngajakin ke sana ke kebun buah naga yang dikelola oleh masyarakat. Dari sini kita ke yang penjualnya dari kampung. Ini pasarnya baru diperlebar, jadi memang luas banget dan lagi ramai. Smoke fish, ya, ikan asap. Ada ekor kuning itu tuna yellowfin, ya. Ini tuna baby tuna, ya. Berapaan harganya kalau ini? Ini 30, 30 ini 15, 2 ekor 25, ini 10, ini 10. Suka banget sama ini ikan asar. Nah, yang belum punya suami juga dijual di sini. Ini suami. Oh ibu, namanya apa? Suami kan? Nggak salah kan? Ini suami. Di sini kita makan suami itu, ya. Ini mau bikin apa, Bu? Oh, ini juga mau bikin kue lapa-lapa. Buat besok, kue lapa-lapa. Makasih ya. Gimana, mau kesana aja? Karena waktunya tinggal 10 menit ya. Kasih. Sama kayak pasar-pasar lain. Ayam juga ada. Kalau nggak percaya nih ya. Segini berapa satu, Kakak? Ini 50.000. Segini 50.000. Kalau yang ini? Oh, 55.000. Ini kakaknya yang jual. Kakak dari mana? Asal? Iya. Orang Biak. Orang Papua, ya. Ini juga ada pinang. Jadi kalau buat orang Papua, pesisir, Raja Ampat juga, ini penting sekali. Jadi kalau ketemu dengan teman, kalau kita biasanya mau permen atau apa ya di Jakarta, kalau misalnya ketemu tuh kakak tahu dengan orang pertama kali dengan teman kasih pinang atau rokok? Pinang. Kalau ada pinang ya pinang. Pinang. Kalau dikasih pinang atau rokok kakak pilih apa? Sama-sama dulu. Iya, rokok sama-sama. Oh. Jadi kalau misalnya bertamu di rumah orang Papua, ini kakak yang bilang kata-kata. Kalau misalnya bertamu biasanya sudah dikasih pinang dan rokok di piring kasih. Oh. Jadi ya itu sebagai tanda keakraban dan diterima ya. Iya, iya. Diterima sebagai teman. Biasa satu piring begini berapa? Ini 10.000, murah banget. Oh kayak kakak ini, coba lihat giginya. Giginya jadi kuat kalau makan tuh. Dan itu bisa bikin ada warna merah. Ini campurnya dari kerang. Ada yang suruh makan pinang. Kakak bisa demonstrasi makan pinang kan? Ada 10.000. Beli. Kita beli pinang dulu ya sore ini. Demonstrasi makan pinang. Oh.
Ya orang Jakarta. Dari Jakarta yang tanya kah? Kayaknya. Pinang yang mana nih? Ini. Kakak makan semua. Kakak makan. Nanti sambil sisanya. Kakak Kakak makan. makan pakai sini Makan satu dulu. pinang satu kakak. Mungkin kalau di bagian lain Indonesia pakai daunnya, sini pakai buahnya. Tapi kadang-kala masyarakat juga makan ini ya. Nah ini sudah langsung syuting. Supaya tidak merah bagaimana? Pasti merah. Kalau tidak merah. Kalau tidak merah makanya tidak tanpa pakai sini dengan kapur. Oh, itu tidak merah. Iya. Kalau cuma pinang saja tidak merah. Iya. Itu ya udah dijawab ya, maksud kakak. Kalau menggunakan sini dengan kapur pasti akan merah. Merah. Seperti begini. Wah. Ludahnya buang. Ludah, ya. Ludah pertama dibuang. Kenapa mesti dibuang ludah pertama? Karena kita kan selang kapur. Oh, supaya tidak mabuk. Sih. Terbakar mulut nanti kalau selang kapur banyak. Oh iya, Karena airnya sudah banyak di dalam mulut harus dibuang. harus dibuang. Karena ini katanya bisa bikin mulut terbakar ya. Bisa. Iya. Terbuat oleh Olivia Laos. Ya, ini katanya dari kulit kerang yang dibakar, kemudian ditumbuk sampai halus seperti ini. Jadi kalau makan juga ada triknya supaya mulut tidak terbakar. Kakak ya. Ya. Sudah merah belum? Sudah. Coba lihat. Nah, sudah merah. Yuk, makasih kakak ya. Ini bagi-bagi ada yang mau? Hormat. Buang. Hah? Ya, kembali. Hormat. Terima kasih. Buang. Terima kasih. Hah? Ada minta ulang? Tidak. Kembali. Kita mau bawa ini juga untuk bagi-bagi mama di sebelah sana. Terima kasih. Tuhan berkati. Bajunya keren loh orang Jogja. Jogja loh. Seru. Sudah mau habis waktunya ya? Kasih. Ya. Nah ini tipikal pasar untuk masyarakat lokal, mereka lebih suka gelaran di bawah. Dan ini kalau kita ke Wamena maupun ke Jayapura sekalipun, mereka memang lebih suka menggelar di bawah. Sampai kota Sorong juga. Hasil bumi mereka, hasil kebunnya ya. Selamat sore. Datang lagi. Ini si mama ini, ada yang tahu nggak ini sayur apa? Ada yang tahu nggak? Si mamanya udah kasih tahu. Ini daun melinjo, ya kan? Memang suka dipakai buat sayur asem juga ya. Di sini dimasak apa mama? Santan. Waduh, enak itu ya. Pakai itu? Tidak, rebung. Saya baru mau kasih pinang ini, mama ada pinang. Ada yang mau pinang? Boleh. Iya, yang makan pinang. Dari kampung mana, Ma? Di Wage Utara sana. Wage Utara, jauh sekali. Oh, sudah lama di sini. Kapadiri kah, Kabare kah, atau Ayau? Ayau. Di Sonem enak. Tara jual di Sonem kah? Mari. Ma. Ada juga kan? Ada juga, tapi tuan. Tadi. Jadi si mama ini dari Waigeo bagian utara, tempatnya itu mereka punya hasil laut dari pasir putih ya, namanya insonem atau cacing laut. Dan cacing laut itu rasanya enak banget. Dan itu sebetulnya dipercaya insonem itu obat apa, mama? Tidak tahu sudah. Katanya buat laki-laki ya? Namanya makan saja pasti tidak tahu. Obatnya obat apa? Obat apa ya? Jadi cacing laut tuh dipercaya sebetulnya untuk tambah daya tahan tubuh, apalagi buat pria yang untuk lah
Makasih ya, selamat sore. Kita lihat ikan yang terakhir sebelum mau tutup. Ada yang bilang 1 jam. Hah? Ada yang minta 1 jam. 1 jam? Kakak Ira boleh nggak tuh? Seru ya? Iya. Nah ini juga ada hasil udang rebon ya, udang rebon ini. Yang mereka tangkap dan dikeringkan dan diasinkan. Itu enak banget kalau dibikin sambal. Ini hasil kebunnya mama. Semuanya dari ayam nih mama. Ada yang dari sambal keren. Dari NTT. Nah itu tempatnya mereka jauh-jauh. Itu pulau, beda pulau dengan Pulau Waikio. Jadi Pulau Ayo itu sendiri lagi, hampir berbatasan di luar dengan lautan Pasifik, facing the Pacific Ocean, sama berbatasan dengan Filipina. Keladi, ada yang tahu keladi kan? Yang namanya tua-tua keladi. Kamu lihat ikan sekarang. Sudah tua mau lagi. Nah, yang menarik banget ya, yang menarik banget di sini pasar ikannya, dan ikan ini yang pasti fresh banget. Oh, Kak Ira, aku minta 5 menit lagi ya. Ini ikannya. Boleh dilihat. Tuh, ada yang tahu nggak? Ini biji nangka namanya, yang ini apa? Goropa atau kerapu. Tuh ada yang merah itu red snapper, yang pastinya segar banget. Dibakar, enak bos. Sana? Iya, harus. Nggak apa-apa. Nah ini ada dia timah yang besar kayak gini. Ini juga ikan umar. Ya ikan umar, enak banget yang pastinya. Itu makanannya masyarakat bilang apa? Ikannya masih fresh. Itu cakalang. Cakalang kan ya? Iya. Kan yang pasti si Ade. Ada ikut jualan. Boleh dilihat tuh, ada yang kecil belakang juga. Halo. Kok main apa? Main apa? Permainan. Oke. Di sini juga udah pada tahu cecet ya anak-anaknya. Oke. Kayaknya kita udah di akhir karena waktu yang dikasih 30 menitan. Dan tadi kita udah lihat souvenirnya, kita udah lihat pantai WTC-nya sekilas, dan kita lihat pasar yang pasti sih menarik banget. Sebetulnya kalau ada waktu lagi kepengen ngajak masuk sampai ke dalam supaya lihat kalau ini kan pasar tradisionalnya yang memang gelar di bawah. Di bagian dalam itu ada juga yang mereka jualannya nggak di bawah. Ikannya tuh segar-segar banget. Gimana waktunya habis ya? Nggak bisa sama sekali. Ntar mungkin di sesi berikut bisa lebih mengenal, dan aku bakalan ngajak ke tempat-tempat yang lebih menarik, misalnya resort pinggir pantai karena memang kendala di sini tuh masih internetnya masih agak susah. Tadi semoga aja nih nggak nge-lag ya. Ada pertanyaan lagi nggak di situ? Ada yang minta ke pantai. Oh, minta ke pantai, mungkin nanti dari WKJ, tim WKJ kita. Rayanim. Oh, Kak Rayani ya bisa Kak. Kita ke pantai. Sebetulnya waktu kemarin, tapi itu IG pribadi. Nanti kita ke pantai yang ada signalnya. Ada rencana sebetulnya minggu depan itu aku akan keliling kampung di beberapa agak jauh dari sini, dan itu pantai dekat dengan Pianemo. Cuma nggak yakin ya internet di sana ada apa enggak. Kalau ada, ntar aku minta izin dulu nih sama WKC supaya bisa kita live video lagi. Berikutnya boleh lihat di sana. Kita ke pusat kuliner dikit, mungkin ada sekitar 2 menitan. Kita lihat ya. Nih kalau sore yang itu tempat orang jualan-jualan masih bisa nggak?
Adi lihat ikan hidupnya, ini yang lagi proses bakar. Tuh. Suka yang ini, gurara. Itu yang ikan favorit aku tuh yang itu. Ini yang lain. Jadi, sebagai penutup supaya tetap lapar dan tetap sehat, kita akan berhenti di sini. Makasih banyak sudah selama 30 menit. Lebih 5 menit, 35 menit dengan saya. Kita jalan-jalan sore di Kota Waisai. Masih banyak sebetulnya yang menarik untuk bisa dilihat di sini. Kita baru di bagian kecil Kota Waisai. Kita keliling, belum di tempat yang lain. Jadinya, yang penasaran bisa nanti datang ke sini langsung bareng gue ya. Bareng aku guysnya ya. Oke, terima kasih banyak. See you.